Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Dewi, Winda Anggraini, Rizkia Maulita, Sofia Tuni'mah, dan Nurul Hasanah ingin memaparkan materi kami tentang pertimbangan dalam konseling lintas budaya. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan dalam konseling lintas budaya. Selama 10 tahun terakhir, perkembangan pada minat dalam konteks perawatan kesehatan mental telah mendorong studi lintas budaya yang utama dari evaluasi yang berhubungan dengan psikiatri dan diagnosis. Angka-angka yang meyakinkan telah menunjukkan isu-isu yang kompleks dalam psikoterapi antar budaya. Konseling berdasarkan ras, etis, kelas sosial, dan perbedaan agama antara terapis dan klien. Pada penjelasan ini kami terpusat untuk memperhatikan dan membandingkan hal yang diperlihatkan oleh hubungan antar pribadi antara yang memberikan terapi dan pasien. Hal tersebut merupakan hubungan dengan ilmu kejiwaan. Pada saat yang sama, dengan mudah terjadi kesalahan penafsiran, distorsi, perlawanan, dan mutu terapi. Bab ini menjelaskan sebuah usaha oleh kedua perilaku terapi yang pernah mendapatkan pengalaman mendasar dalam psikoterapi antar budaya untuk merefleksikan dan mengevaluasi pengalaman pribadi. Hal tersebut merupakan usaha menggambarkan pengembangan mereka terhadap kesadaran diri mereka dalam psikoterapi antar budaya yang berdasarkan pada keyakinan bahwa setiap pemahaman dari perasaan pelaku terapi mengenai kelas sosialnya, ras, etis, dan karakteristik religius, serta hasil persetujuan mereka atau perbedaan dari seorang pasien yang kritis bagi keberhasilan terapi. Adapun maksud dari mendeskripsikan pengalaman ini, para pembaca mungkin memberanikan untuk merefleksi aspek yang sama dan berlawanan dari latar belakang mereka sendiri dan pengalaman profesional dalam konseling antar budaya. Berikut adalah hasil refleksi dari Dr. Harvey. Sampai saya mencapai status orang yang mendapat hak-hak istimewa, pertama melalui pernikahan dengan orang Amerika yang mana dirinya sendiri adalah pribadi yang profesional dan akademisi dan berprestasi secara profesional. Menjadi seorang imigran di Amerika adalah pengalaman evolusi dalam status sosial. Saya adalah orang aneh yang biasanya diperlakukan dengan lemah lembut dan tidak jarang-jarangnya diberkahi keberanian untuk berpergian jauh dari rumah. Tetapi saya jarang menerima dengan serius sebagai seorang masyarakat Amerika dan untuk dipercaya sebagai ajang sebuah perlakuan untuk penduduk asli. Pengalaman pertama saya dalam setting psikiatri adalah sebuah fasilitas umum yang besar di New Jersey, di mana untuk seluruh durasi afiliasi klinik saya sangat parah dan protes, di mana saya merasa dimotivasi oleh pengaruh budaya. Suatu sumber yang kelihatannya berbohong di dalam sebuah dasar perbedaan antara pandangan-pandangan dunia dari Korea dan budaya Amerika. Sebagai seorang imigran yang melakukan terapi, saya sering tidak bisa memastikan bahwa persepsi saya tentang perilaku dan budaya Amerika kapanpun juga saya menghadapi dengan sebuah kenyataan dan kontradiksi. Seperti salah satu yang saya deskripsikan di sini, kecenderungan pertama saya menyaksikan persepsi dengan penuh harapan dan mengekspresikan pemikiran kepada teman-teman saya yang bertujuan untuk mendatangkan reaksi mereka. Pada waktu latihan tersebut memimpin saya kepada etnosentris, yaitu keyakinan etnisentris bahwa budaya saya sendiri adalah bebas seperti nilai-nilai yang mempunyai konflik. Sementara itu, kehidupan saya tidak mudah. Hidup penuh waspada. Saya merasa hal tersebut adalah tugas saya untuk menolong pasien saya untuk belajar strategi yang efektif untuk mengambil dengan segera, tetapi saya juga membutuhkan waktu untuk melakukannya tanpa terlena dengan pertahanan etnosentris yang melawan saya.
Kebudayaan didasari suatu keinginan untuk memilih pekerjaan dengan orang yang hanya dapat memberikan perawatan yang profesional, yang sering dihasilkan dalam tuduhan dari favoritisme kolega kerja saya ketika saya menjelaskan perilaku terapi. Selanjutnya, hasil refleksi dari Dr. Winthrop. Toronto pada tahun 1940-an sampai tahun 1950-an, ketika saya tumbuh dewasa dan melanjutkan sekolah ke suatu kota yang antar budaya, tetapi mayoritas dominan cenderung untuk diabaikan bahwa kenyataannya kesamaan derajat kelompok etnis minoritas yang sensitif merugikan status mereka sebagai kaum imigran non-Inggris. Perbedaan yang menimpa keluarganya dan masalah etnis serta agama, dan bukan masalah ras atau kelas sosial. Kesensitifan orang-orang yang berbeda latar belakang yang pada hakikatnya merupakan sebagian dari pengalaman awal hidupnya. Mereka pun demikian. Saya menyelesaikan sekolah kedokteran di Toronto dan pergi ke New York sebagai seorang dokter di rumah sakit umum yang besar. Saya tidak menemukan perbedaan itu. Populasi pasien tidak hanya melebihi perbedaan etnis, tapi juga melebihi perbedaan ras dan sedikit berbeda dalam kelas sosial. Kemudian mengajar di rumah sakit Toronto. Latar belakang terhadap profesional staf yang kebanyakan beragam di Toronto dan kualitas kedua profesional dan interaksi sosial yang cukup unfamiliar bahwa saya mengalami sama sekali tidak mengantisipasi masa kesulitan penelitian saya sendiri dan mengalami erosi kepribadian serta penghargaan profesional diri saya sendiri. Suatu hal yang mengejutkan saya karena sangat menghormati organisasi dan fungsi yang lebih besar. Mengajar di rumah sakit umum di Toronto dan New York adalah lebih memiliki kesamaan bahwa mereka adalah berbeda. Tapi saya menemukan di luar itu tidak membedakan kebutuhan yang utama menekankan penyebabnya, tetapi untuk sementara waktu mengalami disorientasi, saya akan meningkatkan kesadaran bahwa saya telah mengkomunikasikan dengan pasien dengan staf yang memisahkan lintas budaya. Saya merasa cemas memiliki sifat-sifat yang dikehendaki. Kekhawatiran membuat saya merasa bodoh dan ternyata kesalahan prosedur. Suatu hal yang sudah lazim dalam sejarah pada dokter muda lain yang belum berpengalaman. Memperoleh suatu gambaran dari refleksi atas beberapa pengalaman setiap pengarang dalam konteks psikoterapi antar budaya. Kita mengetahui sebaliknya untuk mereview dan menilai tema yang kita rasakan keistimewaan yang bersifat umum. Ditekankan dan mementingkan terapi untuk memahami kegunaan dalam mentreatment orang-orang berbeda dari diri mereka sendiri dalam ras, etis, dan latar belakang kelas sosial, keyakinan agama, filosofi politik, dan konsepsi tentang penyakit serta penanganan treatment yang tepat. Kesamaan sistem terhadap ide-ide dari pemahaman budaya yang komprehensif untuk ideologi psikoterapi yang bersifat khusus. Diasumsikan keberadaannya antara pekerjaan terapis secara bersama-sama, juga antara terapis dan treatment mereka sendiri, seperti mengasumsikan menjadi penggelegar. Ternyata dalam situasi psikoterapi antar budaya, di mana terapis dan pasien menemukan diri mereka sendiri pada setiap kebutuhan di persimpangan jalan terhadap pandangan dunia dan perbedaan budaya mereka. Seperti perbedaan dalam pengalaman pribadi mengarang diperlihatkan dan meyakinkan proses psikoterapi antar budaya, di antaranya usia atau umur, gender, penampilan fisik dan etnis pada kedua pasien dan terapis, membandingkan pandangan dunia terhadap pasien dan terapis, martabat sosial yang relatif pada profesi terapis, dan status politik internasional yang relatif pada warga negara asli mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pertimbangan dalam konseling budaya. Selain itu, terdapat pula psikoterapi antar budaya, isu-isu, pertanyaan, dan juga refleksi. Fokus utama psikoterapi antar budaya adalah suatu pertanyaan yang mengaplikasikan model terapi barat bagi klien non-barat
dalam setting non-barat. Berdasarkan dari pengalaman penulis yang berasal dari Asia Tenggara, mereka berpendapat bahwa walaupun menggunakan materi dari wilayah lain, ada kritik umum tentang kegagalan yang dapat dibuat dari sebagian besar literatur dalam psikoterapi antar budaya, yakni untuk mendefinisikan secara jelas dan mengkategorikan secara eksplisit penggunaan suatu konsep tersebut. Konseling atau psikoterapi, meskipun terbatas dan lemah, merupakan manifestasi tentang teknologi barat, seperti komunikasi elektronik, puncak pupuk bertenaga mesin, dan lain sebagainya. Psikoterapi tidak hanya bersentuhan langsung dengan klien, tetapi menyerang pusat pembangunan sikap pribadi, nilai-nilai, perasaan, kepercayaan, dan standar perilaku hidup, serta hubungan timbal balik antar manusia. Konsep adaptasi merupakan salah satu konsep yang menyediakan kerangka yang memandang psikopatologi dan psikoterapi pada perspektif dunia. Salah satu konsep adaptasinya sendiri adalah alloplastik atau adaptasi autoplastik. Akan tetapi, masing-masing dari adaptasi tersebut merupakan umum, yang keduanya merupakan reaksi salah sesuai yang akan diperbaiki melalui psikoterapi. Penyelidikan universalistik atau lintas budaya pada gangguan psikologis mendorong upaya paralel untuk mengidentifikasi lintas budaya, terutama psikoterapi universal. Layanan ini sendiri merupakan acuan pokok untuk mempertimbangkan penggunaan psikoterapi barat bagi masyarakat yang non-barat. Selanjutnya, terdapat pendekatan perilaku dalam konseling lintas budaya. Terdapat 3 perilaku yang efektif dalam konseling lintas budaya. Pertama, menguraikan secara singkat komponen dasar intervensi perilaku dari perspektif lintas budaya. Kedua, memperjelas 3 hal penting dan mempertanyakan pertimbangan etis apa yang dimunculkan dalam terapi lintas budaya, legitimasi intervensi budaya, dan evaluasi terapeutik. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan keterpakaian pendekatan perilaku bagi kedua permasalahan penting lintas budaya. Ullman dan Krasner mendefinisikan perilaku terapi seperti menarik treatment dari sosio-psikologikal itu mengarahkan untuk mengubah perilaku seseorang secara langsung melalui aplikasi prinsip psikologi. Perilaku kontemporer terapi meliputi 2 aplikasi prinsip belajar, yakni penemuan dari percobaan empiris dan psikologi sosial. Terdapat 3 langkah yang mendasari analisis fungsional, yakni yang pertama, terapis menyelidiki sifat alami klien untuk mempresentasikan masalahnya. Meskipun permasalahan mungkin beragam lintas budaya, penilaian perilaku selalu memfokuskan pada peristiwa perilaku yang tampak dalam hidup klien saat ini. Yang kedua adalah terapis menguji perilaku berdasarkan masalah dan menetapkan variabelnya. Terapis memperhatikan peristiwa yang terjadi dan mengikuti target perilaku, seperti pengaruh sosial dan pribadi apa yang dilakukan dengan seketika sebelum target perilaku di sekitar itu, dan
bagaimana orang lain menjawab tindakan klien yang meragukan. Self-referral ini penting, terutama untuk menemukan masalah apa yang klien katakan pada dirinya sendiri, atau kejadian yang mempengaruhi pemikiran klien. Kemudian yang ketiga adalah change word behavior. Teknik ini dipilih bersama dengan keinginan klien untuk menghasilkan perubahan perilaku. Bandura, Canver, Goldstein, Canver, dan Phillips mengevaluasi dan menguraikan secara sempurna metode dengan teknik yang spesifik, menekankan perubahan modifikasi perilaku yang konsekuen tentang tanggapan maladaptif. Pengaruh perilaku dimaksimalkan ketika orang memperoleh perilaku baru yang adaptif dalam setting di mana mereka benar-benar diperlukan. Dalam perhitungan, perilaku terapis lintas budaya memfokuskan secara langsung pada perilaku yang khas yang ditafsirkan melalui analisa fungsional. Dalam konteks budaya klien, variabel yang terkait dengan budaya seperti norma-norma evaluatif kelompok, signifikansi lain, penguatan efektif, dan mengatur teknik perilaku mengasumsikan penekanan. Penilaian ini adalah perlu dalam rangka meningkatkan kekuatan dari pengaruh sosial dan menyempurnakan perubahan perilaku yang diinginkan klien. Selanjutnya yaitu tujuan konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya perlu berdiri atau jatuh untuk mempertunjukkan kemampuan kelangsungan hidup tentang prosedurnya. Menurut Higginbotham pada tahun 1979. Kekuatan perilaku terapis sebagai model konseling lintas budaya dalam advanced methods untuk mengevaluasi kondisi-kondisi lingkungan secara analisis fungsional dan merekam perubahan perilaku klien dalam kaitan dengan faktor treatment. Terapi konseptualis sebagai single subject eksperimen yang meliputi continuous monitoring variable treatment dan perilaku target. Lebih dari itu, intervensi perilaku mengikuti penilaian kultur spesifik, pertimbangan masyarakat pada kekacauan atau disorder, prososial perilaku atau sasaran treatment, taktik modifikasi perilaku yang diharapkan, dan mediator layanan yang relevan. Kemudian ada pun tes-tes psikologi dan konseling lintas budaya. Yang pertama, membedakan antara konstruk dan kriteria. Yang kedua, menetapkan ekuivalensi. Yang ketiga, stimulator yang mendasar meliputi verbal dan nonverbal material. Yang keempat, norma-norma yang dieksportasi. Yang kelima, seperangkat respon. Yang keenam, kecenderungan untuk mengurangi inversi dari skor tes yang berbeda. Yang ketujuh, budaya isomorfisme pada tes berbasis barat dan alasan mereka menggunakannya. Baik, itu tadi beberapa penjelasan kami dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.